Selamat pagi, Sobat Tani Desa Peduli Gambut, dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marinus Kristiadi Harun. Saya bekerja sebagai peneliti pada Balai Litbang dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Banjarbaru. Selain itu, saya juga dipercaya oleh Badan Restorasi Gambut sebagai salah satu guru sekolah lapang, khususnya untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi memahami ekosistem gambut berbasis kesatuan hidrologi gambut. Materi ini penting, terutama bagi petani-petani yang berasal bukan dari ekosistem lahan gambut. Di materi ini akan kita bahas bagaimana itu gambut terbentuk, faktor-faktor apa saja yang perlu kita perhatikan agar kita bisa bertani dengan sukses di lahan gambut. Kita tidak ingin kejadian yang sudah terjadi dulu, pengalaman para transmigran di awal yang berasal dari ekosistem bukan lahan gambut, terutama banyak dari Jawa, dari Pulau Jawa, yang tanahnya adalah tanah mineral, kemudian dikirim sebagai transmigran ke lahan gambut. Karena bekalnya kurang, mereka membawa kebiasaan lama, bertani di tanah mineral dengan cara dicangkul, didangir ya. Nah, apa yang kebiasaan itu diterapkan di lahan gambut. Nah, ini tidak cocok. Justru akan mengakibatkan kerusakan lahan gambut. Apalagi misalnya pada lahan sulfat masam dengan ketebalan atau kedalaman lapisan pirit yang dangkal. Itu kalau dicangkul-cangkul justru lahannya makin rusak. Nah, kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Oleh karena itu, di awal penting kita bekali dulu dengan pemahaman lahan gambut yang benar. Gambut itu nggak perlu campur seperti Ya. Kalau yang saya itu sebenarnya justru gambutnya yang jangan diolah, Pak. Dia hanya sebatas sebagai tempat pijakan aja. Iya. Betul. Awalnya cukup sekali dibikin baluran seperti itu, udah jadi baluran, dibikin lubang-lubang tanam saja. Lalu di lubang-lubang tanam itu yang diberi media tanam. Iya, jadi prinsipnya itu kalau yang dilihat gambutnya Pak ya, itu minimal olah tanah. Kalau misalnya udah digitukan, nanti dicangkul lagi, itu balik ke semula. Nggak jadi-jadi gitu. Mentah terus. Apalagi kalau musim hujan itu kan asam naik. Nanti cangkul lagi, asam lagi. Nah, petani itu akan gitu-gitu terus itu, selamanya gitu tuh. Kalau polanya seperti itu. Ya, kita nggak bisa kayak gitu. Harus beda memang karakter di gambut ya, pertaniannya ya. Kalau istilahnya itu kita menambahkan materi organik kalau di lahan yang atau materi mineralnya itu. Makanya ada istilahnya kan. Iya. Iya, bukan gambutnya yang diolah. Kalau enggak ya mungkin pupuk kandang ya. Itu Pak, yang betul. Jadi saya yang media tanam tuh ya tadi campuran pupuk kandang, sekam padi, atau ngolahin rumput-rumput itu kan kita komposkan. Nah, itu yang jadi media tanam sebenarnya. Okay. Media tanam di. Jadi gimana Pak tadi? Kalau menurut Bapak terkait dengan kita tuh sebenarnya juga perlu menegaskan gitu bahwa bertani di lahan gambut itu nggak bisa disamakan dengan di tanah mineral gitu. Nah, itu jadi karena mereka terbiasa dulu kan mungkin asalnya di Jawa ya walaupun pertama, tapi kan budaya mencangkul olah tanah itu juga nggak biasa. Tapi tanahnya lempung. Betul. Kemudian begitu masuk gambut. Tidak. Ya betul. Sobat Tani DPG, jadi kami tadi diskusi di awal bahwa penting bagi kita untuk membiasakan melakukan pertanian di lahan gambut itu dengan pemahaman, pengetahuan tentang gambut yang benar. Karena akan sangat berbeda bertani di lahan mineral di pulau-pulau Jawa, pulau-pulau yang tanah mineral ya, dibandingkan dengan
bertani di lahan gambut. Nah, pertama kita perlu pahami bahwa gambut itu merupakan tanah yang terbentuk dari akumulasi atau dari penimbunan sisa-sisa tanaman. Apakah itu daun, batang, ranting, tanaman-tanaman dulu ya, itu yang lama tertumpuk menjadi tanah gambut. Nah, berbeda dengan tanah mineral. Tanah mineral itu terbentuk karena proses apa yang disebut dengan pedogenesis. Pedon itu asal kata dari batuan induk. Jadi kalau tanah mineral itu terbentuk dari batuan induk, dari batuan-batuan yang berasal dari larva gunung berapi, endapan, itu mengalami pelapukan. Nah, itu menjadi tanah mineral. Nah, sedangkan tanah gambut itu berasal dari bahan organik. Nah, jadi beda ya, dari proses bahan asalnya beda. Kedua prosesnya. Kalau tanah gambut itu terbentuk dari bahan organik yang terakumulasi pada daerah cekungan di antara dua sungai, ya, tertimbun di situ selama berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun menjadi tanah gambut. Nah, kemudian beda berikutnya adalah kalau tanah mineral itu terdiri 3 tekstur ya. Penyusunnya ada 3, yaitu pertama pasir, lempung atau liat, dan debu. Ada 3 itu. Itu nanti yang menentukan beda tekstur. Nah, kalau di tanah gambut itu hanya satu aja, ya dari bahan organik itu. Kemudian dari tingkat kerentanannya, dari tingkat kerentanan itu lahan gambut itu termasuk dalam ekosistem yang rentan ya. Rentan itu artinya apa? Mudah rusak atau terkait dengan api misalnya mudah terbakar begitu ya. Sedangkan tanah mineral itu relatif lebih stabil. Kemudian terkait dengan satuan kelola, satuan pengelolaan. Kalau tanah gambut itu dikelola berbasiskan apa yang disebut sebagai kesatuan hidrologi gambut. Kesatuan hidrologi gambut itu apa? Kesatuan hidrologi gambut adalah bentang lahan gambut atau lanskap gambut yang terdiri dari 3 fisiografi. Ya, pertama, kalau yang dekat sungai itu disebut sebagai daerah tanggul sungai. Nah, tanggul sungai ini biasanya masih terkena pasang surut air laut atau pasang surut air sungai. Nah, ini merupakan daerah yang subur. Faktor pembatasnya adalah pertama genangan air. Biasanya tinggi, bisa lebih dari 1 meter. Kemudian tergantung juga dengan lapisan bawahnya. Apakah itu berupa tanah aluvial atau berupa pasir putih, tipe-tipe kerangas. Kemudian juga dibatasi juga oleh apa yang disebut sebagai pirit. Pirit itu di lapangan cirinya adalah yang seperti kerak di besi itu ya, yang berwarna coklat keemasan. Nah, kalau ada lapisan pirit itu yang perlu diperhatikan, terutama kedalamannya. Karena ketika lapisan pirit ini kita olah dengan dicangkul misalnya, kemudian terkena oksidasi ya, terkena oksigen, itu akan menyebabkan lahan semakin masam. Nah, itu yang perlu kita hindari. Berikutnya adalah terkait dengan input yang diperlukan atau masukan yang diperlukan. Nah, kalau tanah mineral itu yang perlu dilakukan adalah apa yang disebut sebagai organic dressing, atau kita memasukkan bahan organik. Nah, kalau di lahan gambut itu sebaliknya, karena sebenarnya di lahan gambut itu bahan organiknya sudah melimpah, tapi dalam kondisi yang belum bisa dimanfaatkan tumbuhan tanaman yang akan kita budidayakan karena masih asamnya tinggi. Nah, yang kita perlukan di sini adalah
mineral dressing sebaliknya ya, atau memasukkan bahan-bahan mineral. Nah ini nanti yang akan sama-sama kita bahas, bahwa di lahan gambut itu, budaya di lahan gambut itu, pertanian di lahan gambut itu tidak boleh lahan gambutnya yang diolah, tidak boleh yang dicangkul-cangkul seperti tanah mineral. Cukup nanti kita menyiapkan media tanam. Nah media tanamnya itu yang akan kita letakkan di permukaan lahan gambut sebagai media tumbuh dari tanaman yang akan kita budidayakan. Nah, perlu saya tegaskan juga di sini bahwa ketika kita mengelola lahan gambut, itu kita harus berprinsip pada 3 segitiga komponen atau penyusun lahan gambut. Jadi lahan gambut itu kayak manusia nih, kayak tubuh kita ini. Kita manusia itu kan terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau salah satu hilang dari tubuh kita nggak bisa disebut manusia. Contohnya nih, misalnya saya kehilangan jiwa saya disebut apa? Saya disebut orang gila, karena saya manusia tapi tanpa jiwa. Nah, misalnya saya manusia tapi tidak punya roh. Nah, saya disebut zombie kan, punya fisik, bisa tapi nggak punya roh. Nah, demikian juga lahan gambut. Lahan gambut itu terdiri 3 unsur. Pertama, dia ada vegetasi, dalam ini hutannya. Kedua, dia ada air atau hidrologinya. Ketiga, dia ada gambutnya itu atau bahan organiknya itu. Yang terjadi ketika laju penimbunan lebih cepat dibandingkan dengan laju dekomposisi. Jadi kita tidak bisa membahas lahan gambut itu memisahkan dari 3 unsur ini. Harus dalam satu kesatuan, bahwa ketika kita berbicara lahan gambut, kita harus membicarakan bagaimana airnya, bagaimana vegetasi di atasnya, hutannya, dan bagaimana gambutnya itu sendiri. Ketika kita sudah memahami 3 unsur atau 3 komponen pembentuk lahan gambut, selanjutnya juga kita perlu memahami bagaimana kita mengelola lahan gambut itu juga memperhatikan apa yang disebut sebagai kesatuan hidrologis gambut. Dalam kesatuan hidrologis gambut, ekosistem gambut itu akan kita kelola berdasarkan satuan fisiografinya. Apa itu satuan fisiografi? Satuan fisiografi itu pada kesatuan hidrologis gambut ada 3. Pertama adalah daerah tanggul sungai. Ciri dari daerah tanggul sungai ini adalah masih mengalami pasang surut air sungai. Faktor pembatasnya adalah ketinggian genangan. Kedua, jika itu berupa sulfat masam, faktor pembatasnya adalah kedalaman lapisan pirit. Nah, bagaimana kita mengelola lahan dalam kategori tanggul sungai ini? Yang perlu kita lakukan pertama adalah menanam tumbuhan yang sesuai dengan kondisi alaminya. Contohnya apa? Misalnya kita tanam galam, kemudian sagu, tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomi, bahkan rasau atau pandan sungai. Itu daunnya nanti bisa kita manfaatkan untuk bahan kerajinan. Bisa juga kita membudidayakan purun, bisa kita jadikan bahan untuk anyaman, kerajinan. Itu yang pendekatan dari tumbuhannya. Jadi kita menyesuaikan tumbuhannya. Yang kedua adalah dengan melakukan rekayasa lahan. Bentuknya apa? Dengan misalnya membuat sistem surjan. Sistem surjan itu apa? Sistem surjan itu adalah menata lahan dengan membagi lahan menjadi 2, yaitu lahan yang tergenang dan lahan yang tidak tergenang. Yang tidak tergenang itu kita lakukan dengan cara meninggikan tinggi tanah dengan cara membuat gundukan atau juga timbukan. Nah, itu dengan sistem surjan. Bisa juga dengan sistem
tanggul. Jadi kita membuat tanggul agar lahan kita tidak terluapi atau tergenangi oleh air. Nah, itu yang di fisiografi tanggul sungai. Berikutnya setelah tanggul sungai adalah rawa belakang. Nah, rawa belakang ini biasanya merupakan lahan gambut. Yang membedakan adalah ketebalannya. Nah, pada tipologi lahan seperti ini yang menjadi faktor pembatas adalah biasanya ketebalan gambut dan tingkat kematangan gambutnya itu. Jadi gambut berdasarkan kematangannya itu dibagi menjadi 3. Pertama, dia adalah gambut yang bersifat hemik, fibrik, dan saprik. Ya, matang, setengah matang, dia masih belum matang gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Untuk di tipologi lahan rawa belakang yang berupa lahan gambut, itu kami sarankan untuk tidak melakukan olah tanah. Sebisa mungkin itu minimum atau minimal olah tanah. Yang kita lakukan adalah menyiapkan media tanam. Nah, media tanam itu bisa kita peroleh, bisa kita buat dari bahan-bahan organik yang tersedia di lokasi. Sangat bagus misalnya kita mempunyai ternak. Misalnya ternak kambing, sapi, ayam ya. Nah, itu kotorannya bisa kita manfaatkan untuk media tanam. Nanti dicampur dengan pembuatan kompos dari daun-daun yang sudah kami lakukan, misalnya pengolahan enceng gondok itu kita olah menjadi kompos, kemudian kita campur dengan kotoran hewan, itu yang kita menjadikan media tanam. Nah, budidaya tanaman sayuran di lahan gambut itu dilakukan dengan tadi, bisa dilakukan dengan membuat bak tanam misalnya. Jadi kita buat bak tanam, itu bisa berupa baluran ya, kemudian kita buat lubang-lubang tanam, tempat calon kita lokasi menanam misalnya bayam cabut atau kangkung cabut. Nah, di lubang-lubang tanam itulah yang kita beri media tanam. Nah, jadi bukan gambutnya yang dicangkul-cangkul, bukan. Tapi kita memberikan media tanam. Nanti ada gambarnya di video yang sedang kita laksanakan ini. Bagaimana cara membuat bak tanam. Nah, keuntungannya apa dengan membuat media tanam? Keuntungannya adalah kita bisa lebih menseragamkan media tanam itu. Jadi harapannya pertumbuhan tanaman nanti akan seragam dibandingkan dengan kita langsung nanam di tanah gambut, itu akan bervariasi karena kesuburan tanahnya berbeda. Kalau kita menggunakan media tanam, itu keseragamannya, kehomogenannya lebih bisa kita jamin. Selain media tanam, hal lain yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan budidaya pada lahan gambut, fisiografi rawa belakang, itu adalah pastikan bahwa akar kelake atau akar pakis itu kita bongkar. Jadi jangan sampai kita melakukan budidaya itu di atas akar pakis. Karena jika hal ini terjadi, maka tanaman kita itu akan mudah mati, terutama pada musim kemarau. Oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan, pastikan bahwa akar pakis itu dibongkar. Nah, akar pakisnya jangan dibakar. Sekali lagi perlu saya tekankan di sini bahwa pertanian di lahan gambut yang kita sampaikan adalah pertanian yang tanpa bakar dan tanpa limbah, serta minimal olah tanah. Nah, bahan-bahan organik yang biasa dibakar itu kita olah menjadi barang-barang bernilai ekonomi. Seperti yang sudah kita lakukan. Bisa kita olah menjadi kompos blok, kemudian media tanam. Jadi kita mengambil bahan-bahan
alami yang ada di lokasi itu kita manfaatkan kembali. Kita sebisa mungkin tidak menggunakan bahan-bahan dari luar. Kalau bahasa bahasa ilmiahnya itu sistem pertanian yang minimal input dari luar. Jadi sebisa mungkin mengandalkan apa yang ada di situ, apa yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang kita kembangkan. Berikutnya terkait dengan media tanam, itu kita bisa olah tadi ya dengan mengembangkan pertanian terpadu. Jadi idealnya itu dalam satu kawasan kesatuan hidrologis gambut dari tanggul sungai, rawa belakang itu ada bentuk kawasan terpadu, misalnya kawasan pengembangan ekonomi lahan basah misalnya, seperti itu ya. Jadi harus ada tematiknya begitu. Dan itu nanti akan saling melengkapi. Misalnya di daerah tanggul sungai itu sangat bagus untuk pengembangan perikanan. Nah, sementara kita ketahui bahwa budidaya perikanan itu biaya produksi yang paling besar itu ada di pakan. Oleh karena itu, kita harus ciptakan perikanan di lahan gambut yang mandiri pakan. Pakan kita nggak usah beli dari pabrik, kita bisa bikin sendiri. Dari apa? Dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Misalnya enceng gondok, itu bisa kita olah jadi pelet pakan ikan, bisa kita olah jadi bahan untuk biogas, bahkan kita bisa mandiri energi. Kemudian bisa kita olah jadi kompos, jadi kita tidak usah beli pupuk dari pabrik. Jadi semuanya saling melengkapi. Demikian juga dengan peternakan. Itu pelet pakannya itu bisa kita buat juga. Jadi kita ciptakan kemandirian pakan untuk peternakan, untuk perikanan. Nah, kotorannya itu bisa kita gunakan tadi untuk campuran media tanam. Jadi kita ciptakan siklus tertutup. Berdasarkan uraian yang sudah saya sampaikan di awal, perlu saya tegaskan kembali bahwa bentuk pertanian yang ideal di lahan gambut adalah pertanian yang tanpa pengeringan. Sekali lagi, tanpa pengeringan. Jadi sesuai kondisi alami dari ekosistem gambut. Pada saat ini juga sedang disosialisasikan atau dibudayakan sistem pertanian yang disebut sebagai sistem paludikultur. Paludikultur itu apa? Paludikultur itu berasal dari kata palus. Palus yang artinya rawa. Jadi budidaya yang dilakukan di lahan yang tanpa pengeringan. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa? Ini akan kita bahas bersama. Keuntungan dari sistem pertanian ini adalah dia lebih alami, jadi lebih menjamin kelestarian gambut. Kemudian juga tidak rawan kebakaran. Seperti kita ketahui bahwa salah satu ancaman ketika kita melakukan budidaya di lahan gambut itu adalah terjadinya kebakaran. Karena apa? Lahan gambut yang dikeringkan itu akan rawan terhadap bahaya kebakaran. Ketika kita melakukan budidaya dengan paludikultur, harapannya adalah lahan menjadi tidak rawan terhadap kebakaran. Ada beberapa pola model-model paludikultur yang bisa kita kembangkan, tergantung dari fisiografinya. Sudah dijelaskan tadi di awal bahwa pertama pada fisiografi tanggul sungai yang masih terkena pasang surut, kita bisa kembangkan model-model paludikultur berbasis perikanan. Ada kolam BJ, kolam tanggul, kemudian juga kita bisa budidaya padi, budidaya sagu, yang merupakan tanaman-tanaman asli lahan rawa gambut. Kemudian di daerah rawa belakang
kita juga bisa melakukan budidaya tanaman-tanaman yang tahan genangan. Bagaimana kita membangun keterpaduan dari masing-masing fisiografi itu? Itulah pentingnya mengapa kita berprinsip pertanian terpadu dengan kesatuan hidrologis gambut. Keterpaduan inilah yang perlu dibangun. Ketika kita ingin bercocok tanam pada lahan gambut, keterpaduan inilah harus kita bangun. Dan ini bukan tugas yang mudah. Ini memerlukan kerjasama. Kerjasama antara kelompok tani yang tinggal di kawasan petanggul sungai, kemudian dengan petani yang tinggal di gambut. Demikian saling melengkapi, saling bersinergi sehingga terbentuk satu pertanian terpadu pada kawasan pengembangan dengan tematik. Jadi kawasan terpadu ini bisa kita dekati dari dua pendekatan ya. Pertama, pendekatan berbasiskan potensi. Misalnya daerah tersebut potensi untuk pengembangan perikanan. Nah, misalnya kita bangun kawasan terpadu pengembangan perikanan. Atau daerah tersebut berpotensi untuk kita kembangkan sagu. Nah, bisa kita bentuk kawasan terpadu pengembangan sagu. Nah, itu adalah kawasan yang kita kembangkan berdasarkan potensi. Bisa juga kita kembangkan suatu kawasan berdasarkan kesamaan ancaman. Misalnya apa? Oh, daerah itu langganan kebakaran setiap musim kemarau. Nah, kawasan-kawasan seperti itu bisa kita kembangkan menjadi kawasan terpadu pencegahan kebakaran. Kita bisa dirikan pabrik pengolahan bahan organik misalnya. Bahan organik yang ada di desa itu kita olah jadi kompos, kita olah jadi silase untuk pakan ternak. Kemudian di situ kita kembangkan ternak, jadi peternakan sapi, pakan sapinya dari pengolahan silase. Kemudian pertanian-pertanian, bentuk-bentuk pertanian yang tidak memerlukan pengeringan, seperti pertanian terapung misalnya, yang banyak dikembangkan oleh negara sahabat di Vietnam, di Myanmar, di Thailand itu sudah berkembang bentuk-bentuk pertanian terapung. Bahkan juga sekarang mulai dikembangkan padi terapung ya. Inovasi-inovasi seperti inilah yang kita perlukan untuk menjawab tantangan zaman. Sobat Tani Desa Peduli Gambut yang saya hormati, sebagai penutup pada materi ini, saya berharap bahwa kita dapat melaksanakan pertanian yang ramah gambut. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara mempraktekkan pertanian di lahan gambut yang tanpa bakar, minimal olah tanah, dan tanpa limbah. Hal ini dapat kita lakukan dengan membangun kelompok tani, kelembagaan kelompok tani yang kuat, yang bersinergi pada masing-masing kawasan hidrologi gambut dari daerah tanggul sungai, rawa belakang, saling bersinergi, saling melengkapi, sehingga terbangun suatu kawasan terpadu pengembangan pertanian di lahan gambut. Pertanian tanpa bakar bisa. Pulihkan gambut, pulihkan kemanusiaan.